Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anif Andika Putra, NIM 193104 dari kelas PJPRC. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tes tertulis untuk prestasi belajar. Yang pertama yaitu adalah bentuk-bentuk tes. Telah dibicarakan sebelum ini bahwa di sekolah seringkali digunakan tes buatan guru, bukan standarisasi tes. Ini disebut tes buatan guru atau teacher made test. Tes yang dibuat oleh guru ini terutama menilai kemajuan siswa dalam hal pencapaian hal yang dipelajari. Dalam hal ini kita bedakan tes dua bentuk tes, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian A, tes subjektif, yang pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri pertanyaan didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Soal-soal esai biasanya jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5-10 buah soal dalam waktu kira-kira 90 sampai dengan 120 menit. Soal-soal bentuk esai ini menuntut kemampuan siswa untuk dapat mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengertian yang telah dimiliki. Selanjutnya bagian B, yaitu adalah tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksud untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30-40 buah soal. Baik, selanjutnya bagian kedua yaitu adalah macam-macam tes objektif. Bagian pertama yaitu adalah A, tes benar atau salah atau true or false. Soal-soalnya berupa pernyataan atau statement. Statement tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pertanyaan itu betul menurut pendapatnya, dan melingkari huruf S jika pernyataannya itu salah. Bagian B yaitu adalah tes pilihan ganda atau multiple choice test. Multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Atau multiple choice test terdiri atas bagian keterangan atau stem dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif atau juga option. Kemungkinan jawaban option terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecoh atau distraktor. Untuk slide selanjutnya itu adalah bagian C, yaitu menjodohkan atau matching test. Matching test dapat kita ganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau juga menjodohkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid ialah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai dan cocok dengan pertanyaannya. Selanjutnya slide untuk bagian D, yaitu adalah tes isian atau completion test. Completion test biasanya kita sebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang diisi oleh murid ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Oke, untuk slide selanjutnya itu adalah bagian ketiga, pengertian ranah afektif. Pengukuran ranah afektif tidaklah semudah mengukur ranah kognitif. Pengukuran ranah afektif tidak dapat dilakukan setiap saat dalam arti pengukuran formal, karena perubahan tingkah laku siswa tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Pengembangan sikap seseorang memerlukan waktu yang relatif lama. Demikian juga pengembangan minat dan penghargaan serta nilai-nilai di dalam petunjuk pelaksanaan penilaian pendidikan sejarah perjalanan bangsa, yaitu PSPB.
Disebut bahwa penilaian ranah kognitif bertujuan untuk mengukur pengembangan penalaran, sedangkan tujuan penilaian afektif adalah untuk mendapatkan umpan balik atau feedback baik bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan atau remedial program bagi anak didiknya. Ada juga untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai, yang antara lain diperlukan sebagai bahan bagi perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan penentuan lulus tidaknya anak didik. Menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta karakteristik anak. Dan juga untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku anak didik. Sehubungan dengan tujuan penilaiannya ini, maka yang menjadi sasaran penilaian kawasan afektif adalah perilaku anak didik, bukan pengetahuannya. Sebagai contoh, siswa bukan dituntut untuk mengetahui sebab-sebab dibentuknya BPUPKI, tetapi bagaimana sikapnya terhadap pembentukan BPUPKI tersebut. Pertanyaan afektif tidak menuntut jawaban benar atau salah, tetapi jawaban yang khusus tentang dirinya mengenai minat, sikap, dan internalisasi nilai. Oleh Cronberg, dibedakan antara maximum performance dan typical performance attitude. Sebelum melakukan penilaian terhadap aspek afektif, sama halnya dengan mengukur aspek kognitif, guru diharapkan mendaftar materi yang dicakup dihubungkan dengan TIU dan TIK-nya. Sebagai pengganti TIU adalah yang disebut sebagai nilai dasar. Dalam PSPB, nilai dasar adalah yang dimaksud adalah jabaran dari konsep dasar yang tercantum dalam GBHN tahun 1983, yang kemudian dituangkan menjadi dasar kebijaksanaan pokok tentang PSPB. Selanjutnya, nilai dasar tersebut diuraikan ke dalam nilai dan indikator. Untuk PSPB ada 4 nilai dasar yang akan dicapai, yaitu yang pertama kesadaran nasional sebagai suatu bangsa, yang kedua sikap patriot, yang ketiga kreativitas dan inovatif, dan yang keempat kepribadian yang berdasarkan nilai, jiwa, dan semangat 1945 dan Pancasila. Selanjutnya bagian keempat, yaitu adalah aspek kognitif atau aspek ranah psikomotor. Pengukuran ranah psikomotor dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan. Namun demikian, biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. Misalnya, penampilannya dalam menggunakan termometer diukur mulai dari pengetahuan mereka mengenai alat tersebut, pengalaman tentang alat dan penggunanya atau aplikasi, kemudian baru cara menggunakannya dalam bentuk keterampilan. Untuk pengukuran yang terakhir ini harus diperinci antara lain cara memegang, cara meletakkan atau menyelipkan ke dalam ketiak atau mulut, cara membaca angka, cara mengembalikan ke dalam tempatnya, dan sebagainya. Ini semua tergantung dari kehendak kita, asal tujuan pengukuran dapat tercapai. Instrumen yang digunakan pengukur keterampilan biasanya berupa matriks. Ke bawah menyatakan perincian aspek atau bagian keterampilan yang diukur, ke kanan menunjuk besarnya skor yang dapat dicapai. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi tes tertulis untuk prestasi belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.